Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sebelum aku lanjut, aku mau meluruskan banyak banget teman-teman yang udah nonton video aku, terus komentar, chat, ngira kalau aku itu ibu bidan, bahkan ibu dokter. Padahal di deskripsi aku tuh nulis jelas banget kalau aku itu bukan tenaga medis ya. Jadi aku bukan ibu bidan apalagi ibu dokter. Aku cuma seorang ibu yang kebetulan memang sharing seputar kesehatan ibu yang aku alami. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku terkena mastitis waktu menyusui dan gimana cara mencegahnya. Oke, sebelumnya biar lebih nyambung, mastitis sendiri itu adalah peradangan yang terjadi pada payudara yang biasanya dialami oleh ibu menyusui, baik itu menyusui di awal ataupun menyusui yang sudah lama, atau bahkan ketika ibu menyusui menyapih anaknya. Gejala mastitis itu sendiri biasanya payudara mengalami pembengkakan, terus nyeri, kemudian demam, menggigil, dan yang paling parah itu mengeluarkan nanah. Terus ada juga pembengkakan di kelenjar getah bening yang di ketiak itu udah parah sih. Nah, pas pengalaman aku kena mastitis itu pas awal-awal menyusui, pas bayi aku usia 10 hari. Jadi waktu itu harusnya kan menyusui sesering mungkin. Kalau bayi yang baru lahir itu kan bisa 2 jam sekali, bahkan 1 jam sekali. Karena mungkin aku kecapean, maklum ya ibu baru. Jadi waktu itu ketiduran sampai payudara tuh bengkak, kayak penuh banget, tapi nggak disusuin, nggak dipompa juga. Akhirnya terjadi pengendapan dan tersumbat saluran asinya yang disebut mastitis itu. Yang aku alami pas kena mastitis itu demam, menggigil, payudara nyeri, bengkak. Jadi kayak payudaranya itu kayak beku, di dalamnya kayak beku keras gitu. Dan itu juga nggak bisa ngeluarin ASI karena aku sakit. Jadi aku nggak bisa menyusui waktu itu beberapa hari, sekitar 3 hari. Aku langsung ke bidan terdekat untuk periksa. Sama bidannya itu diresepkan obat anti nyeri, obat demam juga, dan juga suplemen. Terus dikasih saran gitu ya, supaya payudaranya nggak bengkak, itu dikompres dengan air hangat sesering mungkin, lalu dikosongkan dengan dipompa. Karena penyebab dari mastitis itu kan pengosongan payudara yang nggak sempurna, makanya dia menjadi mengendap dan mengeras dan bengkak. Itu rasanya sakit banget. Nah, setelah dikasih obat, demamnya turun, udah mulai membaik, dan payudaranya itu bengkaknya itu agak lama ya, semingguan, tapi lama-lama sembuh sih. Yang penting sering dikompres sama dikosongin, jadi disusui sesering mungkin. Kalau misalnya bayinya masih belum mau menyusu, itu harus dipompa. Jadi kita punya stok ASI. Jangan sampai ASI itu penuh, terlalu penuh dan tidak dikosongkan. Nah, supaya tidak mengalami mastitis kayak yang aku alamin, itu sebaiknya ibu menyusui harus secara rutin mengosongkan payudara ketika payudara penuh, terutama awal-awal menyusui. Itu kan cepet banget penuh ya ASI-nya. Jadi harus dikosongkan, disusui sesering mungkin, 2 jam sekali, 1 jam sekali. Kalau misalnya bayinya belum mau menyusu, dipompa, jadi biar kosong. Jangan sampai penuh dan jadi mengendap, terus jadi keras, menggumpal gitulah istilahnya. Yang kedua tipsnya adalah kita harus banyak minum air putih, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Terus usahakan menyusui itu kedua payudara ya, jangan salah satu aja. Jangan memakai bra yang terlalu ketat, karena itu nggak nyaman, itu menyebabkan ASI cepat penuh dan juga rawan kena mastitis.
Nah, segitu aja sharing pengalaman aku tentang mastitis dan cara mencegahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, di subscribe ya. Terus ditekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terus jangan lupa di like, komen, dan kalau memang ngerasa bermanfaat silahkan di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.